Halo adik-adik, sini sebentar yuk. Kita mau bahas sesuatu yang seru nih. Sebelumnya, perkenalkan aku Sarah Aulia Syifa. Kalian bisa panggil aku Kak Sarah. Nah, jadi aku yang akan bantu kalian untuk belajar di video kali ini. Kita akan membahas tentang sistem gerak dan sistem pernapasan pada hewan dan juga manusia. Kita langsung mulai belajarnya aja kali ya adik-adik. Soalnya pasti kalian lagi semangat banget nih untuk belajar. Jadi, yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, gimana nih kabar adik-adik semua? Jangan lupa buat jaga kesehatan. Kalau main harus jaga jarak, pakai masker. Pokoknya jaga kesehatan ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti sebelumnya, kita akan bahas sistem gerak dan sistem pernapasan pada hewan dan juga manusia. Pertama, yaitu organ gerak hewan dan juga fungsinya. Di sini ada contoh sapi dan kambing. Nah, kedua hewan ini bergerak menggunakan kaki, yang fungsinya untuk menopang tubuh, bergerak, berjalan, dan juga berlari. Nah, ini juga ada contoh beberapa hewan lainnya, seperti kadal atau cicak yang juga bergerak menggunakan kaki. Lalu ada ular yang bergerak dengan perutnya dan juga tulang belakang. Kemudian ada katak dengan kakinya yang berselaput. Jadi karena katak ini hidup di dua alam, ketika di darat dia menggunakan kakinya untuk melompat. Dan ketika di air, katak itu menggunakan kakinya yang berselaput untuk berenang. Nah, selanjutnya ada ikan yang bergerak menggunakan sirip dan ekor. Kalau kalian lihat pergerakan ikan itu ekornya pasti selalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Siripnya juga selalu bergerak. Jadi itu fungsinya untuk menyeimbangkan tubuh ikan di dalam air. Selanjutnya ada cacing. Nah, cacing kan nggak punya kaki, terus juga nggak punya tangan. Jadi cacing itu bergerak dengan otot atau perutnya. Yang terakhir ada siput. Nah, siput ini juga nggak punya kaki, jadi siput bergerak dengan otot pada bagian bawahnya. Selanjutnya ada pembagian hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Jadi hewan itu dibagi dua. Ada yang disebut vertebrata dan juga avertebrata. Jadi hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Nah, ini di gambarnya itu ada contoh-contoh hewannya. Ada kura-kura, burung, ada kadal juga, tupai, dan sebagainya. Nah, kemudian yang avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada bintang laut, siput, cacing. Nah, tubuh hewan avertebrata ini karena nggak punya tulang, dia biasanya punya cangkang atau bagian pelindung lainnya. Kalau misalnya kita lihat ular dan juga cacing, itu sebenarnya ada perbedaan. Ular itu memiliki tulang belakang, sementara cacing itu nggak punya tulang belakang. Ya, selanjutnya yaitu organ gerak manusia dan fungsinya. Nah, untuk manusia, organ geraknya itu ada dua, yang aktif dan juga pasif. Untuk yang aktif, itu ada otot, sementara yang pasif itu ada tulang. Nah, selanjutnya kita bahas dulu tentang tulang. Jadi di gambar yang sebelah kiri, yang ini, itu ada gambar tulang atau kerangka tulang manusia. Dan yang sebelah kanan ini ada semua jenis tulang yang ada di tubuh manusia. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau rangka kepala yang bagian ini itu tersusun atas tulang tengkorak dan juga tulang rahang bawah. Kemudian untuk rangka badan yang bagian ini itu tersusun atas tulang leher, tulang selangka, tulang belika, tulang dada, tulang belakang, dan juga tulang panggul. Nah, untuk tangan kita sendiri atau yang disebut rangka anggota gerak atas itu tersusun atas tulang pengentil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Jadi kalau misalnya adik-adik pegang semua tangannya, itu akan terasa dua tulang di sebelah kanan dan kiri. Nah, tulang pengumpil ini yang langsung terhubung ke jempol atau ibu jari, dan sementara tulang hasta itu ukurannya lebih besar dan dia terhubung ke jari-jari yang lain. Nah, selanjutnya untuk di bagian kaki atau disebut rangka anggota gerak bawah, itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan juga tulang pergerakan kaki. Nah, selanjutnya kita bahas tentang otot. Jadi otot di dalam tubuh manusia itu ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos ini dia yang menggerakkan organ-organ bagian dalam, seperti usus, ginjal, dan lain-lain.
Sementara otot lurik itu yang menggerakkan tubuh kita sehari-hari, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan otot jantung seperti namanya, dia menggerakkan jantung. Jadi yang membuat jantung berdetak adalah otot jantung. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gangguan atau penyakit-penyakit pada organ gerak manusia. Nah, untuk yang mengganggu tulang, itu yang pertama ada lordosis. Jadi punggungnya terlalu tegak sehingga tubuhnya itu melengkung ke belakang. Nah, selanjutnya ada kifosis yang punggungnya itu jadi bungkuk ke depan. Lalu skoliosis, jadi punggungnya itu melengkung membentuk huruf S. Nah, kita juga bisa lihat di gambar. Ini skoliosis ya, bentuknya seperti huruf S. Ini lordosis. Dan ini kifosis. Nah, selanjutnya ada fraktura atau patah tulang, fisura atau tulang retak, ada osteoporosis atau pengerobosan tulang, ada spondylolistesis atau pergeseran tulang belakang, dan juga ada paget tulang atau penebalan dan pembesaran bagian tulang tertentu. Oke, selanjutnya penyakit yang menyerang otot, yaitu ada hipertrofi otot atau pembesaran otot. Jadi ototnya juga makin besar. Ada atrofi otot atau penyusutan massa otot, kram dan kejang otot, ini yang umumnya terjadi kayak tiba-tiba kram atau kakinya sakit. Ada juga cedera otot, distrofi otot, atau penurunan fungsi otot. Ada mialgia atau yang disebut nyeri otot dan juga tetanus. Oke, jadi kita lanjut ke organ pernapasan hewan dan juga fungsinya. Jadi hewan itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Yaitu yang pertama ada cacing atau yang disebut vermes. Jenis vermes ini bernafas menggunakan kulit. Kemudian untuk amfibi atau katak, kodok yang hidup di dua alam, itu dia bernafas menggunakan insang, paru-paru, dan juga kulit. Jadi ketika masih kecil, ketika jadi kecebong, dia hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Ketika dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kemudian untuk reptil, itu bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada serangga atau yang disebut insekta. Serangga ini bernafas menggunakan trakea. Kemudian ada mamalia, itu semua bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian ada jenis ikan atau disebut pisces, itu bernafas menggunakan insang. Dan ada jenis aves atau burung, itu dia menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Jadi ketika di darat dia menggunakan paru-paru, ketika terbang dia menggunakan pundi-pundi udara. Kita lanjut ke organ pernapasan manusia dan fungsinya. Nah, jadi ini ada gambar organ pernapasan manusia. Pertama, udara akan masuk melalui hidung. Yang ditandai huruf A ini hidung. Nah, kemudian udara akan masuk terus ke bagian sini atau disebut bagian faring. Kemudian terus masuk ke huruf yang ditandai ini atau disebut laring. Nah, kemudian dari laring akan menuju ke trakea atau disebut juga batang tenggorokan. Kemudian udara masuk terus ke dalam ke bronkus. Nah, bronkus ini memiliki cabang ke kiri dan juga ke kanan yang disebut bronchiolus. Barulah dari bronchiolus udara akan masuk ke dalam paru-paru yang besar ini. Nah, di dalam paru-paru itu sendiri ada yang namanya alveolus. Alveolus itu bentuknya bulat-bulat kecil seperti anggur. Tadi kita mengetahui urutan udara masuk dalam paru-paru. Nah, sekarang fungsi organ-organ tersebut apa aja sih? Yang pertama ada hidung. Hidung ini tempat udara masuk. Kemudian karena memiliki bulu-bulu hidung dan juga lendir itu untuk berguna menyaring udara masuk dan menangkap kotoran. Kemudian masuk terus ke faring, yaitu percabangan saluran pernapasan dan pencernaan. Kemudian ada laring, yaitu penghubung hidung dengan bronkus. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi di trakea ini bakteri-bakteri dan kotoran itu terdorong lagi keluar. Kenapa? Salah satu alasan kita bersin adalah karena trakea ini mendeteksi adanya kotoran sehingga kita harus mengeluarkannya lewat bersin. Selanjutnya ada bronkus, yaitu percabangan trakea, dan ada bronchiolus yang tadi yaitu cabang-cabang dari bronkus. Dari bronchiolus akan masuk ke paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Jadi di alveolus inilah udara masuk itu akan bertukar dengan udara yang akan keluar.
Nah, untuk diafragma sendiri itu adalah otot yang akan membantu manusia bernafas. Gangguan atau penyakit-penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan manusia. Jadi antara lain yang pertama itu ada emfisema. Paru-parunya itu membengkak karena udara masuk ke pembuluh darah yang ada di paru-paru. Kemudian ada asma, yaitu penyumbatan saluran pernapasan. Kemudian ada kanker paru-paru, tuberkulosis yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada bronkitis dan juga influenza. Nah, jadi materi kita udah selesai dan udah dibahas semuanya. Sekarang waktunya kita latihan soal. Jadi ada 5 soal. Yang pertama, apa saja organ gerak burung dan fungsinya? Burung ketika di darat menggunakan apa? Ketika terbang dia menggunakan apa? Soal nomor 2, sebutkan tulang yang menyusun kaki manusia. Tadi ada apa aja tuh tulang yang menyusun rangka gerak bawah. Ketiga, manakah yang merupakan hewan avertebrata? Nah, avertebrata nih sebelumnya apa? Apakah punya tulang belakang atau enggak punya tulang belakang? Tinggal dipilih kambing, ular, cacing, atau burung. Nomor 4, golongan aves bernafas menggunakan. Nah, dan soal yang terakhir, pembengkakan paru-paru karena udara masuk ke pembuluh darah disebut. Oke, kita udah latihan soal 5 soal. Wah, kalian hebat-hebat semuanya, adik-adik hebat semuanya. Udah semangat ngikutin pembelajarannya sampai akhir, sampai jawab soal. Oke adik-adik, jadi itu materi yang kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Semoga bisa mudah dimengerti dan juga semangat terus adik-adik belajarnya. Sampai di sini, dadah!